Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya Rina Uswatun Hasanah kembali menyapa pemirsa Radio GIC 107.7 FM dan YouTube GIC TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh narasumber yang juga kawan saya, Ibu Mia Silmia MSI, yaitu Direktur dari Rumah Besar Konseling Islam. Mitra GIC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kami akan mengangkat tema tentang kesehatan mental atau mental hygiene, yang mana tema ini sengaja kami pilih untuk Mitra GIC agar bisa menemani sehari-harinya, di mana saat ini kita sedang berada dalam masa-masa peralihan dari masa pandemi menjadi masa endemi, atau memang bahkan insya Allah kita sudah terbebas dari virus corona atau COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu, marilah kita perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, Ibu Mia Silmia MSI. Assalamualaikum, Ibu atau Mbak ya saya panggil. Biasanya kita kan sama-sama manggil nama aja nih. Tapi untuk pemirsa Mitra GIC mungkin saya akan panggil dengan Kak Mia ya. Boleh Kak Mia. Alhamdulillah Mitra GIC, Kak Mia sudah berada di hadapan kita. Kita akan sama-sama membahas tentang kesehatan mental. Dan Kak Mia ini tentunya seorang konselor juga yang memang sudah banyak pengalaman mengkonseling baik itu kaum muda, orang tua, segala macam profesi, karena beliau adalah pemilik direktur dari Rumah Besar Konseling Islam. Iya betul Bu Mia ya. Bu Mia jadinya Kak Mia. Baik Kak Rina. Ya Kak Mia. Jadi untuk awalan mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kepada Mitra GIC. Silakan Kak Mia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati moderator kita Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah MM, yang sangat saya hormati, saya cintai. Senior saya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas undangannya untuk kita sama-sama sharing mengenai kesehatan mental dalam Islam. Mungkin itu aja ya. Baik, Kak Mia atau Bu Mia? Kak Mia aja. Kak Mia. Kak Mia. Kita tahu bahwasannya kesehatan mental saat ini menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena kesehatan fisik jika tidak dibarengi dengan kesehatan mental tentunya tidak balance ketika menghadapi segala sesuatu permasalahan, tuntutan kehidupan, juga lingkungan mungkin yang semakin hari semakin keras tentunya. Betul. Dan kita berharap dari tema kita kesehatan mental ini akan mendapatkan pengalaman baru ataupun ilmu-ilmu yang baru bagaimana solusi menghadapi perubahan dari lingkungan yang semakin dinamis, tentunya yang tidak keluar dari ajaran kita, tentunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga tentunya kita juga belajar dari guru-guru kita, dan tentunya juga kita mencari informasi dari berbagai referensi, salah satunya di SKS Sharing Knowledge Series ke-26 hari ini. Baik, Kak Mia, kalau kita berbicara tentang mental hygiene ataupun kesehatan mental, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih mental kita harus sehat gitu kan? Toh kalau misalkan badan kita sehat, mentalnya juga sehat dong gitu. Apakah memang ini ada dua hal yang berbeda atau memang ada saling mempengaruhi? Silahkan Kak Mia menjelaskan untuk Mitra GIC. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kesehatan mental,
perlu kita ketahui bahwa kesehatan mental ini terbagi. Ada dua perspektif ya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental secara umum, ini kita mengacu pada WHO, pada WHO, Badan Kesehatan Dunia, di mana kesehatan mental menurut WHO adalah seseorang manusia itu sehat mentalnya ketika dia mempunyai masalah yang sudah terpecahkan. Dia mampu mengapresiasi dirinya sendiri dan dia mampu beraktivitas secara bermanfaat lah gitu untuk orang lain. Itu kalau kita berbicara kesehatan mental secara WHO, secara umum. Tetapi apakah sama ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental dalam perspektif Islam? Ternyata kesehatan mental dalam perspektif Islam tidak sesempit itu. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam, itu lebih luas, di mana kita sebagai manusia bukan hanya kita sehat secara jasmani dan rohani, bukan hanya kita bisa juga beraktivitas dan mampu mengapresiasi diri kita, tetapi sehat mental itu juga kita bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Itu adalah kesehatan mental menurut Islam. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, itu salah satu ciri dari orang yang sehat mental. Jadi dia sendiri berguna untuk orang di sekitarnya atau masyarakat sekitarnya. Berguna di sini tuh bukan berarti dia harus bekerja, dia harus punya jabatan, dia harus seperti ini, tetapi berguna itu misalnya apa yang dia bisa tolong, dia tolong. Misalnya memasak untuk acara gitu ya, acara yang sempit, yang ruang lingkup yang paling kecil adalah misalnya berpartisipasi di acara di sekitar rumah gitu. Itu dia bermanfaat untuk orang lain, itu juga merupakan salah satu ciri dari orang yang sehat mentalnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental secara umum, itu berbicara tentang manusia apa adanya. Ya udah, manusia ini seperti ini, tidak mesti harus bermanfaat untuk orang lain, itu secara umum. Tetapi kalau dalam Islam, bagaimana manusia itu seharusnya? Manusia seharusnya itu kan, kalau menurut Allah adalah khalifatullah, khalifatul fil ard. Artinya dia ini adalah orang yang harus punya tanggung jawab untuk dirinya, juga untuk orang di sekitarnya. Itu yang harus kita harus telah dulu, apakah itu kesehatan mental. Gitu. Oke. Ini menarik ya. Jadi untuk ciri yang pertama dari orang yang sehat mental adalah dia yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya, mungkin orang terdekatnya. Jadi kalau misalkan kita memakai konsep kesehatan mental secara Islam, artinya tidak muluk-muluk harus yang bermanfaat besar, tapi bermanfaat kecil pun dia juga termasuk orang yang sehat mental. Nah, pertanyaannya ada begini Bu Mia. Ini agak menggelitik. Dia mungkin bermanfaat dengan orang di sekitarnya, misalnya suami istri saling membantu. Tapi yang satu sering marah-marah tuh Bu Mia, gitu misalnya. Itu apakah juga sudah masuk sehat mental atau belum? Apakah memang harus ada yang dikontrol lagi gitu emosinya? Ini yang marah-marah siapa nih? Ya mungkin salah satunya ya. Atau mungkin kalau ibu-ibu kan mungkin lebih cerewet ya. Jadi mungkin yang sering marah-marah ibunya. Atau mungkin bapak-bapak juga bisa sih. Gitu gimana Bu? Kalau kita berbicara tentang emosi ya, ini kan kita harus tahu juga apa sih yang trigger dari orang itu marah-marah. Apa memang karena udah sifatnya atau tabiatnya, atau memang ada trigger lain. Misalnya kalau perempuan sering marah-marah mungkin mendekati PMS ya, atau mungkin perempuan itu kan multi ya, dia harus mikirin masak apa hari ini ya, cucian baju bagaimana, itu kan multi, jadi rentan stres gitu. Apa nih triggernya dulu, apa yang menyebabkan seorang ini emosinya tidak terkontrol? Kalau bapak-bapak biasanya emosi yang tidak terkontrol mungkin karena beban pekerjaan ya, beban pekerjaan juga bisa, atau mungkin tekanan dari istri juga. Tekanan dari istri. Jadi ketika kita, ini berarti masuknya ranah rumah tangga ya. Kalau dalam rumah tangga itu memang yang paling diperlukan itu bukan hanya sakinah yang seperti kita biasa sakinah, wadah, rahmah, mitsaqan ghalizan, tetapi juga ada di situ komunikasi. Gitu. Kalau kita berbicara tentang udah masuk ranah rumah tangga, itu yang diperlukan adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang temperamennya lagi meluap-luap, yang satu bagaimana, apa harus dijawab? Itu yang lagi marah-marah, hancur dong jadinya ya. Kalau yang satu lagi marah-marah, oke, yang satu cooling down gitu. Apa sih penyebabnya? Jadi
ketika kita sudah itu bukan berarti mentalnya terganggu, tetapi memang kita harus cari triggernya apa. Gitu. Triggernya, dan mungkin ketika salah satu mengalah itu adalah fungsi manfaat tadi ya, sehat mental itu ketika mengalah. Sehat mental berarti dalam arti dia di situ bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengontrol orang lain supaya tidak itu bagian dari kesehatan akhirnya mental, tidak ya. Berkelanjutan, Tidak permasalahan tidak makin besar. Nah, itu adalah kemanfaatan yang bisa kita terima. Salah satunya. Ini dalam salah satu contoh kesehatan mental di dalam lingkup kecil rumah tangga. Baik, Kak Mia. Selanjutnya mungkin saya tertarik juga dengan tadi kalau dalam kesehatan mental secara umum adalah manusia yang apa adanya. Apa adanya artinya dalam pengertian ini karakternya ia seperti itu, bentukannya sudah seperti itu. Apakah itu disebut dengan sehat mental menurut secara umum? Gitu? Betul. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mental secara umum, kita tidak berbicara tentang orang sekitar kita. Yang hanya kita bicarakan, yang hanya kita fokus adalah diri kita. Diri kita, bagaimana kita ini happy, bagaimana kita bahwa kita punya permasalahan ini harus diselesaikan. Kita tidak usah memikirkan orang lain. Kasus aja seperti misalnya gini, misalnya dalam kasus yang lagi viral, misalnya LGBT ya, gitu. Ketika kamu menjadi seorang L atau menjadi seorang G, mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang, jangan kita berbicara tentang agama, kita berbicara tentang norma adat ketimuran. Mungkin kalau L atau G itu di daerah atau dalam lingkungan yang timur ya seperti kita, itu adalah sesuatu yang tabu. Mungkin boleh dijelaskan ke mitra GIC L-nya apa, G-nya apa? LGBT itu L-nya lesbian ya, G-nya gay, B-nya biseksual, dan T-nya itu transgender gitu ya. Kalau kita berbicara tentang itu, ini dalam perspektif kesehatan mental. Kalau kamu menjadi salah seorang dari LGBT ini, mungkin kamu di dalam psikologi umum itu akan berbicara gini, itu adalah hak kamu sebagai manusia, nggak usah pikirin orang lain. Mau nanti kamu dijudge atau apa, itu adalah urusan kamu. Tapi ketika kita berbicara LGBT dalam ranah psikologi Islam, dalam ranah psikologi kesehatan mental dalam Islam, tidak seperti itu. Kamu adalah manusia yang harus seperti apa kalau dalam Islam. Kalau dalam psikologi umum kan kamu apa adanya. Ya udah, kamu adanya seperti itu, ya udah kamu enjoy aja, yang penting kamu enjoy. Tapi kalau dalam Islam kamu tidak seperti itu, karena itu menyalahi fitrah kamu. Kamu harus menjadi manusia bagaimana seharusnya. Manusia yang seperti apa? Manusia tentunya yang sesuai dengan fitrahnya. Manusia yang mempunyai koridor-koridor, yaitu agama, iman, Islam, baik itu dari fitrahnya secara seksual dan lain-lain gitu. Jadi itu harus kita bedakan dulu ketika kita berada di dalam ranah perspektif psikologi umum dan perspektif psikologi Islam. Begitu Kak Ina. Baik, ini juga menjadi satu pertanyaan besar ketika kita merasa diri kita sehat mental nih. Kalau dalam perspektif umum ya, ini pengertian umum. Itu mungkin orang di luar sana yang belum memahami konsep Islam akhirnya berpikir saya jiwanya sehat kok gitu kan, saya baik-baik aja kok gitu kan, padahal ternyata dia merugikan orang lain gitu tanpa dia sadari gitu kan. Dan itu tidak masuk akhirnya ke dalam konsep perspektif Islam secara sehat mental. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa mungkin mengingatkan atau memberitahukan pada yang bersangkutan bahwa ada konsep lain yang harus diperhatikan agar bisa menjadi tadi manusia yang ideal, yang sehat mental menurut perspektif Islam gitu kan. Gini, kalau kita berbicara tentang gangguan mental, kesehatan mental dalam umum, mungkin yang kita temuin adalah sesuatu yang biasa ya, misalnya stres, apalagi bipolar, terus depresi, skizofobia dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan mental dalam perspektif umum. Tetapi kalau kita berbicara dalam perspektif Islamnya, itu akan lebih mengkerucut. Mungkin kita nggak stres, mungkin kita nggak depresi, mungkin kita nggak skizo, mungkin kita nggak fobia, tetapi ternyata kita punya suatu penyakit, ada yang namanya mungkin hasad. Nah,
ada juga kita was-was gitu. Jadi beda. Jadi ketika orang merasa saya stres nih gitu, saya stres atau saya depresi, saya punya bipolar, saya punya skizo. Nah, itu kamu masih masuk dalam ranah-ranah psikologi umum. Tetapi ketika kamu merasa, kok saya was-was ya, was-was ini juga bisa dalam arti kecemasan. Kok saya misalnya hasad ya, ngelihat orang bahagia tuh saya tuh kok nggak suka ya. Itu sebenarnya gangguan mental gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak sadari. Yang kita sadari adalah, oh kalau saya nggak stres, saya nggak depresi, berarti saya sehat mental. Tapi padahal dia sehat mentalnya dalam artian yang lebih luas. Ketika mengkerucut, saya nggak sehat, saya nggak stres, saya nggak depresi, tapi saya kok hasad ya, saya kok bakhil ya misalnya, atau saya boros ya, itu kan bagian dari gangguan mental dalam psikologi Islam gitu. Jadi lebih mengkerucut daripada perspektif secara umum. Baik, Kak Mia, mungkin boleh dijelaskan kepada mitra GIC apa saja jenis-jenis gangguannya atau faktornya penyebab seseorang itu akhirnya mempunyai gangguan mental. Mungkin ada teori atau pengalaman dari Kak Mia sendiri, yang kita tahu bahwa Kak Mia ini kan memang ketika S1 di Al-Azhar Indonesia itu dakwah healing counseling, kemudian juga di Universitas Indonesia mengambil magister kajian Islam dan psikologi. Tentunya banyak pengalaman yang bisa di-share kepada kita. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami tadi untuk penyebabnya, jenis gangguannya dan sebagainya, Kak Mia. Oke. Kalau untuk penyebab penyebab dari seseorang itu dikatakan mempunyai gangguan mental itu, kita sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang sangat luas gitu, Kak Rina. Kenapa? Karena satu penyebab atau satu faktor itu belum tentu membuat orang lain itu menjadi mempunyai gangguan mental. Misalnya gini, buat saya tuh macet itu bikin saya stres gitu misalnya ya, buat saya tuh macet stres karena saya pasti saya terlambat nih, pasti nanti saya diomelin nih. Tapi untuk mungkin buat Karina macet itu biasa aja gitu, sambil macet saya bisa sambil baca Quran misalnya, atau saya bisa sambil baca buku dan lain-lain gitu. Jadi stresnya kita nih sebenarnya kadarnya beda. Jadi penyebab seseorang stres itu sebenarnya luas gitu. Jadi buat saya stres, buat Karina belum tentu stres. Nah, apa itu yang membuat orang-orang itu menjadi rentan stres atau menjadi kuat terhadap stres? Pertama itu adalah genetik, itu pasti ya. Genetik. 40% genetik itu pasti akan disumbangkan melalui orang tua. Nah, kalau kita berbicara tentang genetik, sebenarnya nggak harus dari orang tua. Gitu, bisa jadi itu dari nenek kakek atau uyut-uyut baru ke kita. Atau mungkin dari samping. Jadi kita mempunyai karakter yang sama dengan om kita, gitu misalnya ya. Tapi itu yang jelas itu pertama genetik, gitu. Faktor gangguan mental itu pertama genetik. Lalu yang kedua itu adalah pola asuh, gitu. Mungkin anak-anak yang terlalu otoriter orang tuanya, apa-apa nggak boleh, apa-apa dilayani. Nah, nanti dia sudah besarnya itu akan rentan stres. Karena apa? Karena dia tidak bisa menghadapi masalah. Beda dengan anak-anak yang ya udah dibiarin aja kalau salah, karena dia akan belajar dari kesalahan. Ini pola asuh ya. Tapi ketika anak-anak yang terlalu misalnya dimanja, terlalu otoriter pun gitu, atau terlalu dilayani, ini kedepannya akan rentan stres. Karena ketika dia menghadapi masalah, nggak ada orang tua yang membantu, dia akan rentan stres ya. Pertama genetik, yang kedua adalah pola asuh, lalu yang ketiga memang faktor lingkungan, gitu. Bagaimana dia besar di lingkungan seperti apa, apakah yang membuat dia itu kuat atau dia membuat dia rentan. Lalu yang terakhir adalah penyakit. Biasanya orang yang mempunyai penyakit ini rentan juga stres, apalagi yang penyakitnya berkepanjangan. Taruhlah misalnya asma. Misalnya nih ada klien saya nih yang asma nih, dia ini remaja. Di saat teman-temannya itu bisa berolahraga dengan ekstrim ya, ada yang naik gunung, ada yang ada yang bersepeda, dia nggak bisa melakukan itu, dia harus hati-hati. Itu menimbulkan stres buat dia, karena saya asma, saya nggak bisa melakukan olahraga seperti teman saya yang ekstrim. Nah, itu juga menimbulkan stres. Itu salah satu faktornya. Atau faktor stres itu adalah kombinasi dari tadi, pola asuhnya juga, genetik juga. Genetik itu misalnya orang tuanya yang, atau ada keturunan yang gampang cemas, itu bisa menjadi faktor penyebab kenapa kita gampang cemas. Ternyata nenek kita seperti itu gitu misalnya, atau misalnya kita punya kesamaan gampang cemas dengan bibi kita,
atau yaitu faktor itu. Nah, lalu yang terakhir adalah faktor kehilangan biasanya. Kalau menurut survei dari Rahe ya, yang paling membuat orang stres itu pertama adalah kehilangan pasangan. Ini general loh di seluruh dunia. Hasil riset itu. Hasil riset dari Rahe itu yang pertama adalah yang membuat orang rentan stres itu adalah kehilangan pasangan ya, kehilangan suami, istri, atau apalagi yang sudah masuk ke lanjut usia. Bisa bayangin ya gitu, kita punya pendamping hidup ya puluhan tahun, ternyata meninggal, itu ada yang pertama itu. Lalu yang kedua bukan kehilangan orang tua, yang kedua adalah kehilangan tujuan hidup. Gitu. Ini survei yang global ya gitu. Tapi kalau saya rasa sih kalau kita di Indonesia enggak ya, ada pengecualian ya. Mungkin kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak gitu ya, ini menjadi masih faktornya. Cuma kalau secara global itu yang pertama ada kehilangan pasangan, yang kedua adalah kehilangan tujuan hidup. Gitu, dia udah gak semangat, itu yang menyebabkan stres gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kita mempunyai kerentanan terhadap stres atau justru ketahanan terhadap stres. Oke, tadi kita membahas tentang faktor penyebabnya, salah satunya dengan stres yang disebutkan oleh Kak Mia. Mungkin jenis gangguannya seperti apa Kak Mia? Kalau misalkan tadi ada faktornya, ada jenis gangguan-gangguan menurut pandangan Islam atau pandangan umum, apakah berbeda juga jenis gangguannya? Ya, kalau kita berbicara tentang gangguan, itu yang paling dekat sama kita itu kan stres ya. Ada stres, lalu dari stres itu cemas, lalu ke depresi. Nah, kita kan kadang-kadang tuh kita gampang sekali ngomong stres. Aduh, saya lagi stres nih, gitu ya. Kadang-kadang tuh pokoknya sedikit-sedikit ada masalah dikit, saya stres nih. Atau kita ke orang lain gitu, itu kayaknya dia lagi stres tuh, gitu. Sebenarnya apa sih itu stres dulu gitu ya Karina? Kita harus tahu apa sih itu stres. Apakah stres itu selalu konotasinya negatif gitu? Ternyata tidak. Gitu. Stres itu konotasinya tidak harus negatif gitu. Stres itu secara garis besar dibagi dua. Ada stres yang menyenangkan, ada loh. Eustress namanya. Ada juga stres yang tidak menyenangkan, namanya yang menyenangkan? Eustress. Ada gitu. Stres yang menyenangkan. Tahu nggak apa contohnya? Anak-anak. Anak-anak stres senang. Anak-anak itu adalah stres yang menyenangkan. Bayangin deh. Anak-anak apalagi kalau lagi trigger ya, lagi trigger, lagi tantrum, lagi berantem sama saudaranya, lagi apa, jerit-jerit ya kan, lagi nggak mau, lagi egonya lagi tinggi. Tapi ketika setelah itu dia adalah makhluk yang menyenangkan buat kita. Kita lihat kelucuannya, keluguannya, itu ada stres yang menyenangkan. Contoh yang stres yang menyenangkan. Lalu itu eustress, lalu ada distress juga ya, stres yang tidak menyenangkan lawannya. Nah, stres yang tidak menyenangkan ini terbagi lagi. Jadi 3. Ada stres ringan, ada stres berat, ada juga stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Gitu. Nah, kalau stres ringan, ketika kita mempunyai satu masalah, kita bisa langsung ngatasin. Misalnya contohnya lipstick habis, gampang tinggal beli gitu ya kan, atau tinggal Shopee gitu, segala macam online gitu ya, gampang lah pokoknya gitu. Atau ketika saya nih mau jalan ke sini tadi, udah matching ya baju kerudungan sama baju, ternyata saya minum kopi ketumpahan gitu misalnya, tumpah, oh ya udah tinggal ganti lagi yang satu nada, gampang lah ya gitu. Ini adalah stres yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan banyak pemikiran gitu. Ini adalah stres ringan. Lalu yang kedua adalah stres sedang. Stres sedang ini justru dibilang sebagai stres yang paling ideal. Kok bisa ya gitu? Karena stres ini membuat kita justru jadi produktif. Contohnya apa? Mahasiswa yang skripsi, yang tesis, dia kan stres kan? Tapi dengan stresnya itu dia jadi ngerjain, jadi terpicu, jadi banyak baca, ya, jadi banyak explore. Ini adalah stres yang membuat kita jadi justru jadi produktif. Atau ibu-ibu yang anaknya nggak mau makan sayur, stres banget dong. Sedangkan sayur itu kan sesuatu yang dibutuhkan lah oleh anak gitu. Akhirnya ibu itu jadi produktif, jadi punya ide, oh ya saya bikinin bento misalnya, jadi lucu nih sayurannya, jadi bisa dimakan. Ini adalah stres yang ideal gitu. Justru ini stres yang membuat kita justru jadi produktif, justru menjadi memacu otak kita atau mengolah otak kita supaya bekerja. Kalau kita nggak pernah stres kayaknya flat juga ya hidup ya, masalah nggak ada masalah tuh flat juga ya. Lalu yang terakhir stres berat. Nah, ini adalah
stres yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga untuk menghadapinya. Ketika stres ini sudah menjadi stres berat dan lebih dari 2 minggu, itu akan akan meningkat menjadi satu penyakit yang dibilang depresi. Gitu. Nah, dari stres ini bisa kecemas. Nah, cemas ini adalah dia bentukan dari apa yang sedang kita stresin. Mungkin orang ini stres mungkin karena pekerjaannya, kecemasannya dia misalnya jadi sering jantung sering berdebar, otot tegang, nggak bisa tidur atau kebanyakan tidur. Nah, itu adalah hasil dari stres itu cemas itu jadinya lebih lari ke fisik gitu. Kurang tidur atau kebanyakan tidur itu bagian dari orang yang stres. Kebanyakan tidur, misalnya dia tidur 12 jam, itu harus kita tahu juga kenapa nih, mungkin dia stres gitu. Ada orang yang stres justru tidur terus, ada orang yang stres nggak bisa tidur gitu. Kalau Karina, kalau banyak pikiran tuh bisa tidur atau nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, tapi kalau udah ngantuk tidur juga sih kalau saya. Alhamdulillah ya, masih bagus ya. Nah itu, jadi ketika kita sudah berbicara tentang stres, yang lebih berat adalah depresi. Nah kalau kita berbicara tentang depresi, ini udah mulai menjadi suatu gangguan mental, kelainan mental yang nanti pengobatannya akan lebih spesifik gitu. Jadi sesuatu yang lebih berat dari stres itu adalah depresi. Nah, jarak waktunya, kurun waktunya itu kalau orang stres itu sebenarnya kita boleh nggak sih stres kali ya? Kalau menurut saya sih boleh ya. Boleh ya? Boleh ya, wajar ya kita stres, boleh gitu. Karena yang tadi saya bilang, kalau hidup kita itu nggak ada masalah, kayaknya flat banget ya. Kadang kan stres itu sendiri dalam artinya kan berarti tekanan. Kadang kalau kita, salah satu contoh misalnya otak kita, kalau tidak ditekan untuk dipacu, mungkin dia akan biasa-biasa aja, mungkin akan lebih gampang lupa dan sebagainya. Tidak dipakai secara maksimal, ya. Justru jadi kayak otaknya karatan, gitu ya. Nah, justru dengan stres itu kita justru mengolah, istilahnya itu olahraga otak, gitu ya. Kita jadi berpikir, bayangin kalau kita nggak pernah stres. Jadinya tuh hidup kita flat, kita juga nggak tahu mana yang salah mana yang benar kalau kayak gitu. Dan juga banyak hikmah mungkin dari stres itu, apalagi ketika kita mungkin bisa menyelesaikan masalah yang kita anggap itu berat, tiba-tiba kita menyelesaikan. Jadi kita anggap stres itu, ternyata saya setelah ini jadi enak kok, jadi seneng kok, nggak ini kok. Jadi apalagi mengambil hikmah ya dari kejadian-kejadian. Selain mengambil hikmah, kita juga bisa sharing ke orang-orang. Misalnya kita punya suatu pengalaman yang tidak enak, terus kita sudah melewatinya, kita bisa sharing sama orang. Saya juga pernah seperti itu. Ketika saya berada di posisi kamu, saya seperti ini, gitu. Itu kan hikmah untuk diri kita dan untuk orang lain. Itulah gunanya sebenarnya stres. Boleh dong kita stres, boleh. Tetapi tidak boleh lebih seminggu atau maksimal 2 minggu. Karena stres yang lebih dari seminggu atau 2 minggu itu akan mengakibatkan depresi. Ketika sudah depresi, terapinya sudah bukan cuma hanya CBT, maksudnya terapinya cuma bukan konsultasi konseling, bukan, tetapi sudah harus pakai obat-obatan tertentu. Karena kalau orang depresi ini yang diserang adalah syarafnya, jadi kita harus pakai obat-obatan kayak misalnya Prolog, Zoloft dan obat-obatan sejenis itu. Makanya kalau stres boleh stres aja, nggak apa-apa, sedih aja, cemas boleh, tapi jangan lebih ya dari 2 minggu. Karena kalau sudah 2 minggu itu nanti jadi habit, dan itu akan penanganannya akan lebih berat lagi. Jadi menarik nih. Tadi kalau misalnya stres dikatakan boleh misalnya, sekarang misalkan bedanya stres dengan stres ringan ya berarti, dengan kecemasan dan kesedihan. Apakah itu bukan akumulatif dari kecemasan kesedihan akhirnya kita jadi stres gitu namanya, atau memang dia terpisah sendiri-sendiri dan itu akhirnya menjadi jenis-jenis gangguan mental yang akhirnya menjadi poin-poin sendiri. Gimana tuh Kak? Ini bagus banget pertanyaan. Saya jadi teringat sama tahun Amul Huzni ya, tahun dimana Rasulullah SAW kehilangan 2 figur yang paling berarti untuk beliau, yaitu Khadijatul Kubra dengan pamannya Abu Thalib. Nah, kalau kita boleh meneliti ya, bukan meneliti, menelaah itu stresnya Rasulullah kayak gimana tuh ya? Khadijah yang dari nol, ini cinta pertama, cinta sejati dan cinta yang paling cinta, Khadijah. Lalu ada pamannya Abu Thalib
yang walaupun beliau sampai hayatnya belum memeluk Islam, itu Allah alam ya, tetapi adalah beliau paling pertama, paling depan berjuang. Dan mereka meninggal di tahun yang sama. Itu bagaimana tuh stresnya tuh, kita nggak bisa ngebayangin gitu kan. Rasulullah pernah stres, itu pasti Rasulullah stresnya itu adalah kecemasan. Bagaimana nih saya nih, nggak ada Khadijah, nggak ada paman saya Abu Thalib, bagaimana, cemas, sedih luar biasa. Ya, cuman bedanya Rasulullah sama kita, Allah yang langsung menghibur gitu kan. Kalau kita kan harus cari cara. Tapi maksudnya gini, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita bahwa stres, bahwa cemas, bahwa sedih itu biasa, hal yang biasa kita akan laluin sebagai umat Nabi gitu. Itu adalah hal yang boleh gitu ya, hal yang boleh. Hal yang tidak boleh adalah berlarut-larut. Kalau kita stres itu akan lari ke cemas. Cemas yang berkepanjangan, cemas, di dalam cemas itu ada sedih, ada kecewa ya. Cemas itu ada sedih, ada kecewa, ada ketakutan. Cemas ini yang sudah berlarut, stres lari ke jadinya cemas. Cemas yang berlebihan, berlarut-larut akan menjadi depresi. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sesuatu yang menjadi akumulatif. Gitu. Kalau kita stres aja tanpa cemas, tanpa sedih, itu akan lebih gampang ya, lebih gampang ya kita terapinya diri sendiri. Balik lagi kan ke diri kita, kita rentan cemas atau kita tahan terhadap cemas, itu balik lagi ke situ. Tapi kalau orang yang rentan cemas, itu perasaan-perasaan negatif akan bermunculan sendiri. Ketika cemas, takut. Ketika takut menjadi sedih. Ketika sedih, putus asa akhirnya. Itu yang harus kita hindarin. Inilah sesuatu yang benar-benar harus kita pahami. Kalau kita stres itu bagaimana supaya tidak menjadi cemas, supaya tidak menjadi depresi. Ini yang harus kita pahami. Stres boleh gitu. Kalau kita bisa menanganinya, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa menanganinya, kita butuh tenaga profesional. Nah, kalau kita cuma sekedar curhat-curhat nih, misalnya saya stres, saya curhat ke orang yang tidak profesional, apakah itu membantu? Kadang-kadang membantu. Membantunya apa? Membantu karena kita sudah merilis gitu, istilahnya itu kita sudah katarsis. Tetapi untuk untuk jalan keluarnya sebenarnya enggak gitu. Itulah kadang-kadang kita butuh bantuan tenaga profesional. Di situ konselor, ya, psikolog seperti Kak Mia gitu ya. Ini kayaknya iklan terselubung ya. Karena memang masyarakat Jakarta atau lebih luas lagi, kalau saya perhatikan Kak Mia nih, memang mereka mungkin saja stres yang akhirnya yang menumpuk gitu kan, akhirnya depresi dan tidak tahu harus kemana disalurkan itu kan. Artinya sebenarnya awalnya tuh stres kecil itu ketika sudah diceritakan itu meringankan sebenarnya kan. Nah, ketika sudah dipendam sekian lama akhirnya menjadi sebuah depresi yang akhirnya berdampak pada kehidupannya di keluarganya mungkin, kemudian di pekerjaannya, bahkan mungkin di masyarakatnya. Dia mungkin akan lebih terasingkan gitu kan. Di keluarganya juga menjadi tampak seperti orang yang emosional mungkin, kemudian juga ya antisosial, dan juga di pekerjaan akhirnya banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Gitu. Nah, Kak Mia, apakah sebenarnya peranan tadi pihak ketiga itu memang sangat urgent di awal, atau memang kita harus melihat bahwa jiwanya itu bisa menyelesaikan sendiri dulu, kalau memang tidak bisa baru ke pihak ketiga? Menurut Kak Mia bagaimana? Ini pertanyaan yang benar-benar orang lain tuh punya pikiran yang sama. Kita butuh nggak sih konselor? Kita butuh nggak sih tenaga profesional gitu? Sebelumnya itu kita harus mengenal, kalau ini kita berbicara tentang diri kita harus mengenal dulu, apakah saya ini orang yang rentan stres atau orang yang tahan terhadap stres, atau jangan bilang stres deh, maksudnya masalah gitu ya. Karena gini Karina, ada orang depresi, dia bisa tetap bekerja loh, tetap dia masuk kantor seperti biasa. Ini dia udah tahap depresi ya. Mungkin orang-orang sekitarnya tidak menyadarinya, dan dirinya sendiri juga tidak menyadarinya kalau dia sudah depresi, masuk tahap depresi. Bisa nggak sih dia tetap kerja? Bisa, dia tetap masuk kantor, dia tetap bekerja, tapi apa hasilnya? Hasilnya tidak maksimal. Ciri orang yang stres atau ciri orang yang sudah depresi adalah anhedon namanya.
unhedon itu adalah susah banget ini untuk bahagia, susah banget untuk bahagia, susah banget untuk senyum. Mungkin ketika kita ada masalah tapi kita ngeliat sesuatu yang lucu, kita masih bisa nih ketawa ya, hahaha gitu ya gitu. Atau misalnya nih kalau saya nih lagi banyak pikiran, saya tuh larinya ke makanan misalnya. Sama saya juga. Biasanya oh saya mau makan ini adalah sesuatu yang makes me happy gitu. Jadi saya masih bisa ada happy-happynya nih ketemu makanan, atau saya ketemu orang yang humoris banget gitu ya. Ini tuh happy banget, berarti saya bukan orang yang hedon ya, tidak susah untuk. Tapi kalau orang yang unhedon, yang sudah tidak merasakan bahagia, itu depresinya kelas berat. Kadang kita sendiri tidak menyadarinya, orang lain tidak menyadarinya. Karena orang yang depresi ini, saya bilang tadi, dia masih bisa mengerjakan sesuatu aktivitasnya seperti biasa, masuk ke sekolah, atau kalau dia sekolah, masuk ke kerjaan, masuk ke lingkungan, tetap dia bisa melakukan aktivitasnya. Tetapi itu ciri yang paling kelihatan adalah susah untuk bahagia. Gitu. Diajak jalan-jalan yuk, mungkin kita tuh diajak jalan-jalan girang banget ya gitu, misalnya setelah penat, setelah apa, diajak jalan-jalan healing ya bahasanya ya. Itu sesuatu yang bisa bikin kita bahagia ya gitu kan, walaupun nanti masalahnya belum selesai, tapi bisa bikin kita bahagia saat itu. Tapi kalau orang yang sudah depresi, mau diajak kemanapun, gratis pun misalnya ya, itu nggak bisa. Nah itu yang harus reliable banget terlihat ketika orang depresi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita adalah orang yang punya masalah tapi bisa happy, ya masih bisa, oh berarti kita nggak perlu bantuan orang lain. Yang kita butuhkan hanyalah didengar. Skill mendengar ini yang nggak semua orang punya. Kadang kita mau curhat nih, kadang pasangan sendiri juga belum tentu. Gitu. Support system itu belum tentu dari pasangan. Bahasa yang lagi tenar tuh, support system. Support system, betul. Ketika kita, saya punya klien dengan masalah macam-macam ya, saya bilang support system kamu siapa? Sahabat. Oke, gitu, percayakan. Kadang sama semua suami atau sama pasangan itu bukan support system, itu nggak salah sebenarnya. Nggak mesti suami, nggak mesti istri, nggak. Karena kalau kita bercerita tentang suami ke pasangan itu akan lebih subjektif jadinya ya. Tapi kalau kita bercerita sama teman, mungkin dia lebih karena dia di luar dari rumah tangga kita gitu ya. Jadi dia bisa lebih terang lah pemikirannya. Tapi mungkin harus gitu. garis bawahi adalah support system yang profesional ya. Kalau misalkan dia bukan profesional, paling tidak harus sama jenisnya, misalkan perempuan dengan perempuan, ya, untuk betul. menghindari hal-hal itu pasti ya. malah ada khawatirnya ada persoalan baru ketika kita mempunyai support system yang tadinya mau mendengarkan curhatan kita, malah sebaliknya gitu kan. Apalagi kalau yang mau dicurhati masalah rumah tangga, aduh jangan. Itu harus disesuaikan dengan jenisnya kita, kemudian juga dengan profesional siapa sih yang harus kita ajak untuk mendengarkan itu. Nah ini bedanya kalau misalnya kita butuh kasih tenaga profesional. Kadang kita punya temen nggak punya skill mendengarkan. Sebenarnya gini, sebenarnya kita tuh hanya butuh katarsis. Ya, katarsis itu mengeluarkan unek-unek. Tapi jangan sampai salah pilih orang. Misalnya gini, aku mau curhat deh ke Kak Rina gitu. Aku baru curhat 1 kata, 2 kata, Karina udah nasehatinnya 100 kata. Itu bukan apa yang aku butuhkan sekarang gitu. Aku hanya membutuhkan didengar gitu. Itu pertama itu. Kalau dengan katarsis gitu, katarsis kita udah enak, udah lega, ya udah kamu berarti orang yang bisa mengatasi itu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, yaitu didengar gitu. Tapi ketika kamu sudah menemukan teman yang cocok, yang oke gitu, tapi ketika kamu sudah katarsis, kamu masih merasa belum ada jalan keluarnya, inilah peran dari pihak ketiga, yaitu konselor dan psikolog gitu. Karena kami ini, konselor atau psikolog ini bukan mencari jalan keluar, bukan. Jalan keluar itu tetap ada di klien. Kami hanya mengarahkan gitu, karena klien yang sama masalahnya, jalan keluarnya pasti tidak sama. Klien A, klien B, masalahnya sama nih, apakah jalan keluarnya sama? Belum tentu, karena yang nanti yang memutuskan adalah sebenarnya mereka sendiri. Kami hanya menuntun, oh kalau kamu nih jalan keluarnya seperti ini, harusnya kamu sendiri yang akan memutuskan gitu. Artinya memang pihak ketiga itu juga bukan berarti adalah jalan keluar. Karena jalan keluar ada pada diri kita masing-masing. Akhirnya balik ke diri kita. Sebagaimana juga kita diingatkan bahwasannya jangan terlalu berharap
kepada orang lain, berharap hanya kepada Allah, minta petunjuk kepadanya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan arahan dari apalagi yang profesional seperti konselor Mia ataupun dari guru-guru kita, Betul. kembalikan kepada diri kita, berdoa mana yang terbaik buat kita. Tentu ujungnya harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah dalam memilih, kemudian dalam mencari solusi dalam permasalahan kita. Kami ini sangat menarik sekali. Kami juga mengingatkan kepada mitra GIC dimanapun Anda berada bahwa tayangan ini adalah ada di YouTube GIC TV. Jadi jika ingin bertanya, silahkan boleh langsung live chatnya ataupun bisa langsung chat ke radio GIC. Nah, kami ya, untuk selanjutnya saya tertarik dengan beberapa tadi ciri-ciri orang dengan gangguan mental. Tadi kan karena kita berbahas tentang mental hygiene atau kesehatan mental, apakah dengan orang yang ciri-ciri dengan gangguan mental ini sudah berarti kayak orang kita punya gejala nih, misalnya pusing, demam, panas, oh berarti dia batuk-batuk, kemudian hidung berair, berarti dia flu gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak tadi disebutkan ciri-cirinya, itu ada was-wasnya, dia sedih, dia putus asa, udah pasti nih ada gangguan mental gitu kan. Nah, gangguan mental itu sendiri apakah ada obatnya gitu kan? Apakah memang hanya dengan tadi perlu yang didengar, kemudian juga dengan konseling tadi, ataukah memang kalau yang berat harus ada ada treatmentnya, itu apakah memang ada kelas-kelasnya, tipe-tipenya gitu loh untuk orang yang kena gangguan mental ini? Balik lagi kepada siapa yang paling kenal diri kita adalah diri kita. Saya punya klien ya, dalam 10 tahun ini fine-fine aja. Semua kehidupannya tuh berjalan dengan baik ya, walaupun ada kerikil-kerikil tuh biasalah, biasa bisa dihadapin ya gitu, biasa aja. Tetapi ketika COVID, dia menjadi seorang fobia yang luar biasa gitu. Kenapa nih gitu? Semua orang pasti pas kita lagi tinggi-tinggi angka COVID ya, semua orang pasti ada punya perasaan cemas, punya perasaan takut. Itu semua orang hampir sama, tetapi tingkatnya berbeda. Ada yang ayo saya takut, saya cemas, cukup saya misalnya menjaga kebersihan dan berdoa, udah gitu cukup. Tapi ada juga orang yang sangat gitu ya, karena ketakutannya ini menjadi sangat apa sih namanya, saya lupa tuh. Pokoknya dia sangat super protektif, sangat super protektif gitu, berlebihan deh gitu ya, berlebihan deh sampai harus mencuci tangan 10 kali ketika dia ketika dia keluar dari luar rumah, atau belanjaan itu dia harus cuci semua segala macam. Pokoknya lantai ketika dia keluar rumah, lantai yang dia masukin ke rumah itu dia pakai desinfektan. Pokoknya itu ekstrim. Ternyata setelah kita telusuri, bukan takut terhadap COVID-nya, tetapi ada trauma di situ. Trauma yang membuat dia sangat-sangat ketakutan. Ada trauma, kalau kita bilang mungkin trauma masa lalu ya, atau PTSD. Nah, ini bisa memunculkan di kemudian hari. Jadi gini, kita stres saat ini bisa ditangani hari ini. Oke, gitu, selesai masalahnya. Finish gitu ya, finish bisnis. Tetapi ada satu masalah yang belum selesai dari dulu, lalu muncul di kemudian hari karena satu trigger. Nah, pasien ini triggernya ketakutan karena COVID. Padahal sebenarnya dia punya trauma di masa lalu yang menyebabkan dia menjadi sangat-sangat ketakutan. Ternyata pas masih kecilnya dia lupa cuci tangan. Menurut cerita dia lupa cuci tangan. Dia habis main-main di luar sama kakaknya, sama saudara-saudaranya ya. Mereka lupa cuci tangan makan. Nah, ada satu saudaranya sampai sakit perut, akhirnya meninggal. Itu yang membuat dia trauma gitu. Padahal mungkin meninggalnya bukan karena COVID ya gitu. Meninggalnya kan mungkin karena bakteri atau bisa jadi itu udah punya penyakit, tetapi pas momennya ketika dia lupa cuci tangan, sakit perut ya, meninggal gitu. Nah, ini muncul 10 tahun kemudian ketika COVID. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa orang stres itu tidak mesti pada saat atau momen saat ini. Sekarang stres, besok diterapis,
selesai gitu. Tapi ternyata ada satu stres, ada satu trauma yang bisa muncul di kemudian hari. Inilah yang kadang-kadang kita kalau punya masalah, kok rasanya nggak bisa terselesaikan ya. Saya udah curhat ke teman, saya sudah healing ke sini, tetapi ada satu yang kayaknya belum terselesaikan. Ternyata itu pentingnya kita punya konselor, karena kita bisa dalam konselor itu kan, yang pertama itu kita harus benar-benar menelaah apa sih yang membuat kamu menjadi se ekstrim ini ketakutannya. Ternyata di situ ada trauma. Artinya apa? Ketika kita mengalami suatu masa stres atau suatu masa masalah gitu yang tidak bisa diselesaikan pada saat itu, hati-hati traumanya di masa depan gitu. Itulah butuhnya kita konselor atau psikolog yang akan menggali informasi itu. Ketika sudah tahu informasinya seperti apa, treatment baru di treatment. Seperti itu. Oke. Kak Mia, ini ada pertanyaan masuk ke chat saya. Ini teman kita sebenarnya, Kak Mia, cuma tidak mau disebutkan namanya. Dari alumni Al-Azhar Indonesia. Kak Mia, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik-baik. Baik, Bagaimana alhamdulillah. kabarnya? Anonim ya. Baik. Ini Kak Mia, pertanyaannya adalah sangat bagus materinya, saya mengikuti. Cuma untuk di akhir saya ingin tahu dan penasaran, kira-kira penyembuhan secara Islami untuk gangguan-gangguan yang tadi disebutkan Kak Mia, gangguan-gangguan kesehatan mental itu apa aja Kak? Semoga bisa diterapkan. Demikian. Assalamualaikum. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Karena kalau kita berbicara tentang treatment dalam Islam, berbeda treatment dalam secara umum. Mungkin gini, kalau secara umum kita ada treatment CBT ya, Cognitive Behavioral Treatment gitu ya, terapi. Itu dimana ketika ada satu masalah kognitifnya kita mainkan, istilahnya maksudnya kita memberikan dia suatu treatment secara kognitif, secara behavior itu secara perilaku, tingkah laku gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam Islam ini makanya saya benar-benar Masya Allah gitu ya. Ini kan teori-teori CBT ini kan baru populer di abad 19 ya kan, oleh misalnya yang mencetuskan itu kan banyak F.D. Skinner segala macam, pokoknya tokoh-tokoh psikologi Islam, tokoh-tokoh psikologi umum. Tetapi terapi-terapi seperti CBT, terapi-terapi seperti terapi Here and Now dan lain-lain itu sebenarnya sudah dipopulerkan di masa Rasulullah, di masa sahabat-sahabat Rasulullah dan ilmuwan-ilmuwan kita, ilmuwan-ilmuwan Islam gitu ya. Seperti misalnya Ibnu Sina ini, beliau ini awal mula teori CBT itu adalah Ibnu Sina. Ketika ada suatu pasien, Ibnu Sina kan bapak kedokteran ya, bapak kedokteran. Ketika ada satu pasien yang berobat ke Ibnu Sina dengan keluhan fisik, sakit perut. Setelah sakit perut gatal-gatal. Kok dari sakit perut ke gatal-gatal? Biasanya kalau dari sakit perut itu ke mual atau pencernaan segala macam. Kok dari sakit perut ke gatal-gatal ya gitu. Setelah itu ada lagi otot tegang. Nah, Ibnu Sina ini meneliti, ini kan penyakit fisik yang dia datang ke saya gitu, tapi kok setelah diobatin saya sakit perut, dikasih ramuan lah atau obat misalnya sakit perut, lari lagi ke gatal-gatal. Loh, kok ada gatal-gatal lagi, gatal-gatal yang sudah disembuhin, loh kok ada lagi nih. Ternyata Ibnu Sina itu berpikir, ini sepertinya pokok masalahnya nih bukan di fisiknya, tapi di psikisnya. Baru diketahui diajak ngobrol sambil diobatin gitu ya, sambil diobatin diajak ngobrol, diajak curhat-curhat, ternyata dia baru kehilangan anaknya, baru lahir meninggal. Itu menjadi beban fisik, menjadi beban psikis yang larinya ke fisik akhirnya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang gatal-gatal, orang alergi, orang asma, itu kadang-kadang kita harus tahu juga ada nggak sih faktor psikisnya, kayak gitu. Nah, pengobatan seperti itu, pengobatan CBT, Here and Now, kita bisa balikan lagi atau kita bisa masukkan lagi dalam ranah Islam. Kalau dalam ranah Islam, teknik yang paling pertama kita kasih adalah syukur. Karena kalau kita sudah bersyukur, kita akan masukin itu namanya self acceptance, penerimaan diri. Penerimaan diri, bersyukur, penerimaan diri, lalu menjadi qanaah. Qanaah itu menjadi menerima dan akhirnya dia ridho. Nah, itu terapi-terapi yang salah satunya yang kita pakai
di RDKI ya, gitu, terapi-terapi dalam Islam. Kita mix and match dengan terapi-terapi yang ada di umum, tetapi kita masukkan unsur Islamnya gitu, bahwa yang paling penting adalah kamu bersyukur, karena dari bersyukur kamu bisa menerima keadaan, kamu bisa ikhlas dengan ketentuan Allah, dengan Allah gitu ya. Baru setelah itu kamu bisa menyelesaikan masalah itu dari hati. Jadi untuk Islamic healing ya, itu bisa disebut seperti itu ya Kak Mia ya. Islamic healing tadi syukur, bisa ada self acceptance-nya, kemudian bisa ada positive self building-nya juga. Tadi ada apa namanya, kalau orang yang sudah bersyukur apapun akhirnya bisa menjadi menumbuhkan kebahagiaan gitu ya Kak Mia ya. Betul. Jadi yang dilihat ketika syukur itu bukan hanya kekurangan kita. Kadang karena kita punya masalah, nikmatnya itu hilang. Nikmatnya itu tidak terlihat, yang terlihat hanya masalah aja. Itulah yang pertama kita kasih adalah terapi syukur, karena dari syukur itu ketika kita ada masalah, oh masalah saya ini belum seberapa dengan nikmat yang udah dikasih gitu loh. Jadi ketika kita ada masalah, kadang-kadang satu masalah ini nikmat yang lain nggak kelihatan. Itulah yang harus pertama kita terapi gitu. Ini sangat menarik sekali sebenarnya tentang Islamic healing ini, Mitra GIC dimanapun Anda berada. Namun tidak usah khawatir karena SKS akan terus berlanjut, dan akan ada rangkaian-rangkaian berikutnya bersama Kak Mia. Tentunya di kesempatan kali ini sudah 60 menit. Oh ya, menemani kita. Nggak terasa Kak Mia ya? Nggak terasa ya? Nggak terasa. Jadi untuk SKS berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang Islamic healing, tentu penyembuhan untuk gejala-gejala atau gangguan-gangguan jiwa untuk kesehatan mental kita ya Kak Mia. Insya Allah Mitra GIC bisa mengikuti kembali SKS sesi ke-27 bersama dengan Kak Mia, masih dalam rangkaian mental hygiene atau kesehatan mental. Dan tentunya Kak Mia, ini sebelum menutup perjumpaan kesempatan di kali ini, tadi Kak Mia menyebutkan tentang Ibnu Sina. Saya juga membaca beberapa literatur, ada juga Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi, itu juga merupakan bapak Tibul Qalbi atau Tibul Ruhani. Jadi memang sejak zaman dahulu kala gitu kan, sudah ada penyembuhan-penyembuhan tentang kesehatan mental. Jadi ini bukanlah teori-teori yang baru muncul gitu kan Kak Mia ya. Ini adalah teori lama yang memang Islam juga sudah mengajarkan kok gitu. Makanya tema berikutnya dari SKS kita adalah Islamic Healing, yang tentunya juga tidak kalah menarik dengan tema kita pada hari ini. Baik Kak Mia, untuk closing statement mungkin kepada Mitra GIC dimanapun Anda berada, dari 60 menit perjumpaan kita hari ini bisa Kak Mia sampaikan kepada Mitra GIC. Silakan Kak Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari kami atau dari saya adalah kita adalah manusia yang Allah utus menjadi khalifah di muka bumi ini. Tugas kita yang pertama dan paling utama adalah menyembah Allah, lalu kita berbuat baik kepada sesama kita. Bahwasanya menjadi khalifatullah kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas di sini adalah bagaimana kita berdampingan dengan orang lain, bagaimana kita berdampingan dengan diri kita sendiri, apapun masalahnya, dimanapun dan kapanpun, bahwa kita adalah makhluk sosial yang Allah kirim untuk bermanfaat, untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, insya Allah dengan menjadi khalifatullah fil ard, kita semua bisa menjadi, atau kita semua bisa menerapkan hablum minallah dengan baik dan menjalankan hablum minannas dengan baik. Salah satunya dengan apabila kita mempunyai kesehatan mental yang benar dan sehat. Baik, terima kasih Kak Mia untuk closing statement-nya. Jika boleh, saya juga ingin menyampaikan untuk menutup SKS pada kesempatan kali ini, bahwasanya tema kita kesehatan mental dalam perspektif Islam, dalam Islam, tentunya ialah bagaimana kita bisa memanage diri kita, jiwa kita, agar bisa menyesuaikan dengan, tentunya dengan diri kita sendiri dan juga orang lain, sesuai dengan ajaran kita As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, yang akhirnya membawa kita bisa mencapai kebahagiaan tadi menurut Kak Mia. Dan yang harus kita ingat bahwasannya di dalam firman Allah juga disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimanapun ingatlah bahwa dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tentram. Baik Mitra GIC dimanapun Anda berada, demikian untuk SKS ke-26 kita hari ini.
Terima kasih Kak Mia sudah Terima mendampingi kasih saya di waktunya. SKS ini, sangat bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya Amin. saya dan Kak Mia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ada telepon. Iya. Oke.